kombinasi antara daun satu dengan yang lain itu bagus begitu. Ya, kalau Setelah itu Pak Pras, kita juga ini produk-produk yang sudah jadi batik itu kita tidak langsung pasarkan, tetapi ada juga yang dijadikan barang lagi. Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Sudah 2 pekan saya tidak hadir, digantikan Bu Kesi dan Bu Rahma. Kali ini saya bisa jumpa lagi dengan para pemirsa untuk berbincang dengan tamu kita yang luar biasa. Tamu kita ini adalah rekanan dari SMK Negeri Jatirogo di dalam memberikan pembelajaran terkait dengan lingkungan hidup dan produk-produk kreatif. Beliau adalah salah satu penggerak di bidang lingkungan yang menghasilkan produk-produk yang laku di pasaran dan digemari oleh orang-orang mancanegara. Saya perkenalkan bintang tamunya adalah dari estetika dari desa. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sehat, alhamdulillah. Biar memperkenalkan diri, siapa beliau, bergerak di bidang apa, dan apa industrinya. Moga Pak, perkenalkan diri. Halo, pemirsa Jago TV, saya Prasetyo Wahyu. Saya di sini adalah foundernya Estetik dari Desa. Dan kalau di SMK Jatirogo kita juga sudah sejak 2022 mendampingi program untuk EcoPrint. Nah, Ya. jadi beliau ini Pak Pras, panggilannya Pak Pras atau Ya, Pak? Pras. Pak Pras, ya. Pak Pras ini adalah foundernya Estetika dari Desa, industri kreatif yang bergerak di bidang batik EcoPrint. Nah, biar nanti cerita apa yang dimaksud dengan EcoPrint. Kok bisa dibuat batik? Itu nanti ya. Pak Pras mungkin bisa diceritakan bagaimana industri Pak Pras ini kok bisa berkembang dan akhirnya kerjasama dengan kita gitu. Monggo Pak Pras. Terima kasih Pak Bas ya. Jadi kalau untuk estetik dari desa memang dulu awalnya tahun 2020 2020. kami awalnya belajar sendiri, terus lama-lama mulai ada dapat relasi, terus kita belajar dari banyak mentor juga. Akhirnya awalnya dulu hanya produksi kain biasa, kain biasa. Terus pandemi kan 2020, lalu kita sempat akhirnya waktu itu pivot mulai dari jualan kain, terus kita mulai harus ada produk jadi nih. Jadi pada waktu itu akhirnya idenya karena kain nggak laku pas masa pandemi, akhirnya kita bikin masker. Bikin masker, kainnya buat masker. Kita buat masker, lalu di situ mulai banyak penjualan, terus mulai media sosial kita aktifkan. Lama-lama akhirnya alhamdulillahnya karena mulai tumbuh, mulai dikenal juga, terus sering ikut kompetisi juga, akhirnya mulai dikenal secara mulai dari nasional, provinsi sampai kabupatennya juga mulai dikenal. Nah, baru setelah itu kita mulai mengembangkan ke edukasinya. Jadi karena sudah mulai established untuk penjualan secara produknya, kami akhirnya mulai merambah ke edukasi karena pada waktu itu kami melihat adanya permintaan dari sisi kurikulum Merdeka. Kan sekarang mulai ada P5 dan lain sebagainya, itu akhirnya mulai kita coba untuk tawarkan ke sekolah-sekolah. Tapi waktu itu memang awal mulanya dari SMK Jatirogo. Gitu. Kerjasama pertamanya dengan SMK Jatirogo. Ini. Jadi perjuangannya Pak Pras itu luar biasa, mengarungi badai COVID-19 sehingga masih tetap bisa bertahan dan stabil sampai saat ini. Dari yang hanya sekedar menghasilkan kain, sekarang sudah berupa batik, kan gitu Pak Pras. Mungkin bisa diceritakan yang batiknya EcoPrint itu bagaimana sih Pak Pras? Cara pembuatannya, kemudian cara pemasarannya, dan apa sih bedanya antara batik yang jenengan produksi EcoPrint itu dengan batiknya orang-orang itu? Oke. Jadi kalau untuk EcoPrint sendiri memang dia secara etimologi bahasa itu kan jejak, print itu kan jejak, terus eco itu kan alam, jadi kan jejak alam gitu. Jadi yang membedakan adalah kalau batik
secara konvensional, tradisional kan kita pakainya malam panas. Malam, Harus dicanting, harus atau dicap gitu. bahan-bahan kimia. Betul, pewarnanya. Tapi kalau di EcoPrint itu kita nggak pakai malam panas dan sebagainya, kita pakai daun yang kita ambil zat taninnya, lalu kita letakkan di atas kain dan itu nanti akan menjejak gitu dengan prosesnya. Nah, kalau prosesnya sendiri memang secara garis besar ada 2 teknik, Pak, untuk EcoPrint itu. Jadi untuk teknik pertama itu pounding atau yang dipukul-pukul, diketok-tok ya gitu. Terus yang teknik kedua itu ada namanya steaming. Steaming. Secara proses pembuatan itu berbeda. Kalau yang satu kain biasa langsung dipukul-pukul daun gitu. Terus kalau yang steaming itu dia harus melalui proses pencucian, proses mordan dan lain sebagainya, baru habis itu kainnya dikasih daun. Gitu. Jadi dan itu nanti yang membedakan adalah menjejaknya bukan dipukul tapi dikukus. Dikukus, di steam itu ya. Jadi proses panas itu yang membuat zat taninnya keluar dari daun dan nempel di kain. Gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi proses untuk EcoPrint adalah ada 2 macam itu tadi. Yang pertama dipukul-pukul. Yang kedua di steam ya, digodok. Nah, kemudian untuk bahannya memang alami semuanya dari tumbuh-tumbuhan gitu. Untuk pewarnanya iya, kita semuanya menggunakan dari tumbuh-tumbuhan kayak misal warna hijau kita ambil dari mangga. Daun mangga ya. Warna merah sampai ungu itu biasa kita pakai kayu secang kan, biasa buat minum wedang itu kan. Ya. Ya, terus biasanya abu-abu atau hitam itu dari daun ketapang atau daun ketapang juga bisa. Ya, dari daun kelengkeng juga bisa. Gitu. Daun jati bisa, daun jati. Daun jati bisa dipakai. Daun jati itu biasanya kalau untuk motifnya. Motifnya kalau daun jati itu bagus banget. Jadi dia bisa bisa jelas banget kalau motifnya. Gitu ya. Jadi EcoPrint itu semua bahannya natural ya, dari alam, yang bisa diambil dari alam, dan ini yang mempunyai nilai lebih karena tanpa ada bahan kimianya, orang-orang yang peduli pada lingkungan akan mengejar produk ini. Kan begitu Pak Pras ya? Betul. Ya. Jadi kelebihannya adalah dibanding batik konvensional atau batik-batik yang di pabrik itu batik cap itu ya. Kelebihannya adalah semua materialnya atau bahan-bahan pewarnanya diambil dari alam gitu ya. Makasih Pak Pras, ini baik sekali bagi sekolah kita, di samping mengajarkan untuk wirausaha produknya, tetapi kita kan sekolah Dwiata, sekolah yang berbudaya lingkungan, sekolah yang ingin melestarikan lingkungan, maka produk ini menjadi produk unggulannya. Kemudian Pak Pras, mungkin dari sekian lama Pak Pras sudah menggeluti batik krit, mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi, baik itu produksinya ataupun pemasarannya, bagaimana Pak Pras? Kalau untuk tantangan yang dihadapin berbeda-beda fase. Jadi kalau di fase awal itu kita pasti masih bergulat dengan teknik. Kalau untuk pelaku-pelaku EcoPrint awal itu pasti kayak masih bingung mau tekniknya pakai yang mana. Kok hasil warnanya kok nggak bagus, harus apa. Nah itu pertama kita selesaikan dulu dengan kita ibaratnya, kalau dalam EcoPrint memang untuk informasi memang dia nggak di-share secara gratis Pak ilmunya. Jadi kalau di searching di YouTube atau di Google itu hampir bisa dibilang nggak akan ketemu ya? Resepnya nggak akan ketemu. Jadi itu saya sampai beli resep gitu, karena menurut saya teknik ini penting karena buat awal standarisasi dari produknya tekniknya harus proper dulu. Nah setelah itu selesai kita sudah mulai masuk ke operasional, terus mulai penjualan. Nah penjualannya karena memang kita di Tuban itu kan mungkin belum banyak dikenal. Nah jadi akhirnya kita mengenalkan ini ke luar. Nah keluar itu caranya adalah dengan media sosial. Waktu itu kita coba untuk ikuti konten-konten yang viral itu seperti apa, terus kita buat video-video sinematik yang ala-ala lah seperti itu. Terus akhirnya kita kerjasama juga dengan beberapa public figure gitu. Kita sering ikut lomba, jadi kayak ada endorse-nya. Betul, ada endorsement gratis gitu. Akhirnya otomatis termarketingkan dari situ. Dan memang kalau untuk penjualan memang kita harus tahu kita menjual ke siapa dan kita bagaimana cara approach ke mereka kan. Pangsa pasarnya harus jelas. Betul. Karena sekarang memang alhamdulillahnya
mulai dikenalnya di kota-kota besar, terus Ya. di mancanegara sudah lumayan ada beberapa peminatnya, kayak di Eropa kita di Belanda, sama di ini kemarin ada orang Italia juga ngubungin. Tapi apa namanya, cara untuk approach ke situ adalah dengan kita kalau estetik dari desa itu kita masuk ke tempat-tempat wisata sih. Oh, Jadi, pemasarannya di iya. tempat-tempat wisata, Iya, para pengunjung itu betul. ya. Jadi banyak turis-turis itu. asing Iya, iya, yang iya. akhirnya tahu dengan produk kita, terus dia bawa ke negaranya, dikenalkan ke sana. Oh, ini Itu caranya. caranya seperti itu. Jadi tidak diam di tempat terus tiba-tiba sukses ya enggak. Iya. Ada kiat-kiatnya untuk Iya. meraih sukses itu dan Betul. sudah dilalui Pak Pras. Intinya sekarang itu zaman sudah global dan kecenderungannya bahwa produk-produk yang ramah lingkungan itu adalah produk-produk yang dicari. Apakah itu mobil? Ya, mobil sekarang kan sudah Iya. yang nol emisi atau istilahnya polusinya itu yang Iya. paling rendah itu yang dicari. Betul, Pak. Produk-produk dari kain atau pakaian sekarang juga sudah mulai menuju ke produk-produk yang ramah lingkungan. Seperti EcoPrint ini. Terima kasih Pak Pras, penjelasannya luar biasa. Ini kemudian ini Pak Pras, untuk teknik tadi ada dua macam, dipukul sama di steam tadi. Iya. Sekarang saya mau tanya ini, kan untuk membuat batik itu yang motifnya digemari itu kan harus ditoto itu Pak Iya, Pras. iya. Daun ini cocoknya dengan daun ini, terus cara pemasangannya. Nah, ini kan perlu ilmu apa istilahnya, model atau ilmu apa ya. Begitu gimana menurut Pak Pras itu? Caranya itu agar kombinasi antara daun satu dengan yang lain itu bagus begitu. Ya, kalau caranya memang nggak ada cara lain ya, memang pasti kita akan ATM dulu Pak. Iya, iya. Amati tiru, Trial and error. mungkin Coba, amati tiru plek malah awalnya. ah. Awalnya jadi kita mengamati dulu, ngelihat yang sekarang lagi disukain itu yang seperti apa. Terus kita juga coba untuk tanyakan dengan customer. Jadi kayak kalau kami kan memang sering untuk ikut event-event offline, jadi pameran-pameran secara offline. Jadi kami tanya, kira-kira kalau kayak gini suka atau tidak, kayak gitu. Oh, sukanya daun yang kecil-kecil, oh sukanya daun yang warnanya ini, warnanya itu. Jadi lama-lama kami juga mengamati dari tren yang ada, terus memang selera market yang seperti apa, itu akhirnya kita tuangkan ke kainnya. Pertama kita membaca market dulu, kalau kita memang mau digemari. Gitu ya. Lalu kalau untuk daun apa saja yang dikombinasikan, memang pasti harus ada sense of artnya, harus ada nilai jiwa seninya ini pasti ya. penting, ada jiwa Gitu. seninya. Jadi kalau itu sebenarnya bisa diasah sih dengan cara kita melihat karya-karya yang sekarang itu yang bagus itu seperti apa, seniman-seniman yang memang EcoPrint yang bagus seperti apa. Nah, kita coba tiru, kita coba cari karakter kita sendiri, baru nanti akan kita tuangkan di produk kita yang secara original kita itu. Nah, ini penting sekali. Jadi untuk membuat EcoPrint yang menarik, yang stylenya atau gayanya banyak diminati, tentu harus ada jiwa seninya yang terlibat di situ. Oleh karena itu, di sekolah ini penting sekali ada kombinasi atau koordinasi antara mata pelajaran PKK dengan seni budaya. Betul, Pak. Kebetulan di sini ada pelajaran seni budaya, ada pelajaran PKK. PKK-nya nanti akan memproduksi batiknya, tetapi untuk membuat motifnya kerjasama dengan seni budaya. Karena noto bunga, nata daun agar menjadi yang terbaik itu kan harus melibatkan seni kan? Iya, betul. Alhamdulillah. Sekarang ini Pak Pras, kerjasamanya dengan SMK Jatirogo itu dimulai sejak kapan sih? Dan apa saja sih kerjasamanya dalam bentuk pembelajaran atau bentuk produksi atau apa begitu? Monggo diceritakan pada pemirsa. Oke, kalau kerjasamanya dulu awalnya memang kita mendampingi untuk proses pembuatan seragam juga pada waktu itu kan. Terus ada proses bikin kain. Itu memang pada waktu itu awalnya kita ngajarin untuk siswa-siswi di sini bisa memproses dari awal kain mentah sampai kain itu jadi. Ya. Awalnya seperti itu idenya. Terus karena waktu itu bekerja sama dengan PKK memang kewirausahaan ya, jadinya gimana caranya produk ini juga bisa terjual. Ya, seperti itu. betul. Kita juga bantu untuk bagaimana cara kita memasarkan itu gitu, kita juga ajarkan. Nah, untuk kerjasamanya saat ini
kita sudah mulai masuk ke kurikulum juga, Pak. Jadi kita sudah mulai sedang menyusun dengan guru-guru yang terkait juga untuk membuat kurikulum ekoprint di SMA, dan ini menurut saya sebuah tantangan yang cukup menarik gitu karena memang sebelumnya saya ngajar ekoprint ya dengan biasanya 1 hari 2 hari selesai gitu. Nah, ini kita breakdown itu ke beberapa pertemuan dan secara sistematis levelnya harus naik terus. Itu juga menjadi tantangan sih, dan saya juga berharapnya nanti program untuk kurikulum ini bisa terus lanjut sehingga harapannya tadi untuk menjadi SMK Adiwiyata itu bisa terwujud juga. Terima kasih Pak Pras. Jadi kita sudah kerjasama dengan Estetika dari Desa bahwa SMK Negeri Jatirogo ini memberikan pembelajaran yang tidak hanya teori, tetapi dalam bentuk proyek yang menghasilkan barang-barang, dan barangnya harus laku di pasaran. Betul. Yaitu melalui kerjasama di bidang batik ekoprint. Kita melibatkan guru-guru dari PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, juga melibatkan guru-guru seni budaya untuk mendesain motif-motif yang layak untuk dipasarkan dan yang digemari oleh konsumen, kan gitu. Betul. Setelah itu Pak Pras, kita juga ini produk-produk yang sudah jadi batik itu kita tidak langsung pasarkan, tetapi ada juga yang dijadikan barang lagi atau pekerjaan lanjutan. Kita mempunyai kompetensi kalian busana, sehingga batik ekoprint itu ada yang diproduksi jadi baju, ada yang diproduksi jadi topi yang kekinian itu. Kemudian ada yang dibuat tas, kemudian kemarin saya nyoba untuk dibuat udeng khas Tuban. Alhamdulillah banyak sekali produk-produk yang dibuat itu digemari oleh masyarakat, dan utamanya Bapak Ibu guru. Sekarang baju batiknya Bapak Ibu guru sudah pakai ekoprint. Jadi produksi anak-anak itu sudah dimanfaatkan. Jadi kita tidak memproduksi kemudian dibiarkan gitu saja, enggak. Tetapi kita produksi, dan produksinya itu harus bisa dipasarkan dan harus bisa dipakai. Nah, ini berkat kerjasamanya dengan Pak Pras. Sehingga saya terima kasih sekali Estetika dari Desa yang sudah bekerja sama dengan sekolah SMK Jatirogo. Anak-anak sudah diajari sehingga anak-anak itu mempunyai peluang untuk berusaha. Menurut Pak Pras, peluang usaha di batik ekoprint itu bagaimana sih peluang usahanya? Kalau untuk ekoprint atau kita bicara secara holistiknya itu sustainable fashion atau fashion berkelanjutan, itu sekarang masa depannya lagi bagus Pak, karena memang bagus bahasa internasional itu sekarang sudah sustainable. Kita bicara kalau di Eropa mereka udah nggak pakai plastik lagi, sudah zero emisi. Mungkin di Indonesia sekarang lagi digalakkan lagi sama pemerintahnya untuk kita juga bisa mendorong tren ini juga ada di Indonesia gitu. Nah sekarang memang mungkin kalau saat per tahun ini ya, per 2024 mungkin belum terlalu yang sepopuler di Eropa mungkin, tapi peminatnya sudah mulai ada, tapi memang masih segmented yang di kota-kota besar dan lain sebagainya. Tapi saya yakin, saya optimis kalau kita mulai dari sekarang, kita sebagai pionirnya, nanti ketika memang sustainable fashion itu sudah menjadi sesuatu yang umum, itu kita sudah bisa menjadi ibaratnya produk yang sudah senior lah nanti di eranya nanti gitu. Jadi mulai dari sekarang itu menurut saya adalah momen yang tepat sih. Ini jadi peluang usaha di batik ekoprint itu terbuka luas. Karena dunia ini semakin hari semakin berkembang, orang-orang yang berpikiran untuk melestarikan lingkungan. Betul. Dan produk-produk yang ada kandungan lingkungannya atau istilahnya tidak merusak lingkungan, itu yang akan laku di pasaran, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita punya program ini Pak Pras. Jadi saya itu minta Bapak Ibu guru mengajari anak-anak itu, membimbing anak-anak untuk batik ekoprint dengan menyediakan kainnya, kemudian dibimbing untuk membuat motif-motifnya, memproduksinya. Sehingga anak-anak itu istilahnya bahasanya itu inkubator bisnis gitu ya. Dibimbing mulai dari produksi, kemudian pemasaran, dan akhirnya membuat produk-produk lanjutan agar anak-anak itu mempunyai keterampilan untuk bisa
jadi wirausaha muda. Nah, dan ini kelihatannya sangat digemari oleh anak-anak karena bahan-bahannya kan mudah didapat. Betul. Prosesnya juga sangat mudah, tidak membutuhkan peralatan-peralatan canggih kan. Ya. Peralatannya hanya jandang itu saya lihat. Iya, betul. Kompor kan begitu aja. Betul. Sangat mudah dan anak-anak sudah bisa memproduksi. Nah, saya minta doanya mudah-mudahan anak-anak yang menggeluti bidang ini betul-betul nanti bisa berhasil. Amin, amin. Seperti Pak Pras. Amin. Terima kasih Pak Pras ini. Ya. Kemudian lanjutannya Pak Pras, apakah di Pak Pras itu untuk memproduksinya juga melibatkan masyarakat sekitar kayak begitu untuk memenuhi target dari pelanggan begitu? Iya. Okay. Kalau untuk saat ini memang kami produksinya dibantu dengan program dari pemerintah juga. Jadi pemerintah kan ada namanya program Keluarga Harapan PKH. Iya. Itu di setiap desa ada dan alhamdulillahnya kami juga mendampingi PKH untuk di dusun kami. Oh iya, melibatkan masyarakat itu ya untuk akhirnya produksi. kami libatkan ibu-ibu untuk mengisi waktu luangnya, menambah penghasilan juga, sama menambah skillnya. Gitu. Nah itu alhamdulillahnya kami mendampingi sekitar ada 8 atau 9 ibu-ibu di dusun kami, yang mana itu sudah rutin sejak 2023 awal. Berarti ini udah hampir 2 tahun kami mendampingi beliau dan memang kita untuk mencapai pesanan itu karena memang ini barang handmade itu nggak mungkin kita bisa produksi sendiri, saya sendiri. Ya, kalau ada permintaan misal 80 lembar kain harus jadi sebulan gitu misalkan. Ya, kami harus melibatkan pasti gitu. Dan alhamdulillahnya mereka sekarang udah mahir, udah cukup mampu lah untuk menerima pesanan-pesanan. Ini. Jadi kalau kita memang berusaha dengan ikhlas, ternyata kita juga bisa memberdayakan orang-orang yang mestinya tidak dapat penghasilan. Dengan batik ekoprint ini bisa menambah penghasilan karena dia sudah dilatih, mempunyai keterampilan, kan begitu Pak Pras ya. Nah, kemudian untuk kembali ke isu lingkungan lagi Pak Pras, apakah batik ekoprint itu ada limbahnya apa enggak sih? Limbahnya ada. Kita kalau bisa dibilang memang secara data dari website-website yang sustainable itu ya biasanya kita di sana pernah tahu bahwa industri fashion itu penyebab limbah terbesar di dunia sebenarnya. Baik itu kainnya, baik itu setelah pakaian itu dibuang atau saat pakaian itu diproduksi itu menimbulkan limbah yang sangat besar. Nah, untuk ekoprint memang kita bisa dibilang kita meminimalisir limbah itu menjadi hampir nol. Hampir nol. Memang nggak bisa nol kata pasti nol. Cuman limbah yang dibuang ke lingkungan itu insya Allah yang dia nggak berbahaya. Dia biodegradable istilahnya karena memang bahan-bahan yang biasa digunakan untuk makanan, biasa digunakan untuk kue kayak gitu-gitu kita gunakan. Nah ini keuntungannya kalau kita batik ekoprint bahwa limbah produksinya bisa diminimalkan karena bahan-bahan pewarna tidak pakai kimia. Betul. Kalau di batik-batik konvensional itu kan lebih banyak ke bahan-bahan kimia. Bahan-bahan sehingga limbahnya itu selain berbahaya juga baunya kan sangat menyengat sekali. Betul, Pak. Saya lihat kemarin anak-anak memproduksi itu juga tidak ada bau yang menyengat, kemudian limbah tidak menggunakan bahan-bahan kimia, kan hanya pakai tawas kayak saya lihat Nah, sehingga aman lah untuk digunakan dan aman untuk lingkungan. Dan inilah memang keunggulan daripada batik ekoprint. Sekali lagi saya terima kasih ini kepada Pak Pras yang telah banyak membantu SMK Jatirogo dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Pembelajaran tentang lingkungan, pembelajaran tentang wirausaha. Karena anak SMK itu slogannya kan BMB Pak Pras. Apa itu Pak? Bekerja, melanjutkan wirausaha. Dengan adanya pembelajaran dari estetika dari desa, kita dapat pembelajaran bagaimana orang itu bekerja. Harus punya inisiatif. Betul. Kan gitu ya. Harus inovatif, pantang menyerah. Ada pandemi, ganti lagi acaranya. Kain dirubah jadi masker, kemudian akhirnya timbul ide ekoprint. Kan begitu ya. Kemudian melanjutkan mudah-mudahan anak-anak yang sudah punya ilmu
di Ekoprint ini bisa memilih di perguruan tinggi untuk melanjutkan studi ilmunya, kan begitu ya. Yang terakhir ini yang penting, wirausaha. Nah, dengan bekal produksi, dengan bekal pemasaran, dan dibimbing terus-menerus oleh Bapak Ibu Guru dan oleh Pak Pras, kita menyediakan tempat ini, sekolah ini sebagai inkubator bisnis, tempat untuk menyemai, membimbing anak-anak yang ingin berbisnis. Saya yakin yang sungguh-sungguh pasti berhasil, kan gitu ya. Pasti. Apalagi Ekoprint adalah produk-produk menjanjikan untuk masa depan, karena orang-orang yang akan datang nanti selalu berpikir bagaimana hidup nyaman dengan lingkungan, kan gitu Pak Pras. Betul. Mungkin ada tambahan Pak Pras sebelum kita akhiri podcastnya, sangat menarik dan luar biasa ini. Mungkin krunya mau ada tanya, boleh loh. Nah, dia ini jurusan busana ini. Oh gitu. Iya, ini yang mengerjakan itu. Moga Pak Pras mungkin ada yang ingin ditambahkan. Kalau mungkin saya berterima kasih sama Pak Bas juga dan juga SMK Jatirogo, karena memang seperti halnya visinya tadi, memang di sini menjadi inkubator bisnis. Ya, saya berterima kasih karena memang mengedukasi itu nggak mudah. Kami dulu awalnya memang menawarkan Ekoprint itu ke orang yang memang belum mengerti Ekoprint itu agak susah. Nah, sekarang dengan adanya banyaknya agen-agen perubahan istilahnya kan gitu kan, anak-anak yang baru belajar Ekoprint, belajar tentang sustainable, tentang alam itu, saya harapkan nanti masa depan kita anak-anak mudanya sudah peduli lah Pak dengan lingkungan, dan itu akan membawa insya Allah perubahan ke arah lingkungan yang lebih sehat seperti itu. Dan ya mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini serius, karena mungkin nggak hanya tentang Ekoprint ya, mungkin bisa kita kembangkan ke teknik yang lain juga bisa, tapi basic dari wirausaha itu penting, dimana adik-adik nggak hanya belajar, kalau dalam bisnis itu kan ada 4 pilarnya ya, operasional, finansial, marketing, dan SDM. Mantap. Jadi pertama kita belajar operasionalnya dulu, gimana cara bikinnya, terus kita belajar bagaimana cara menata keuangannya, terus bagaimana kita menjaga marketingnya supaya terus kita bisa menjangkau market atau pasar-pasar yang memang kita inginkan. Terus SDM, gimana kita bisa memberdayakan lingkungan, kita bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita yang memang bisa mendukung dari perubahan bisnis. Nah, insya Allah dengan kita sudah paham itu, terus kita nggak menyerah, kita tetap inovatif, insya Allah bisnis apapun akan berkembang dengan seiring berjalannya waktu dan kesabaran. Luar biasa ini Pak Pras. Kok tanya nih ini Pak, ilmu ini. Jadi kita akan bisa seperti apa yang kita harapkan jika kita mempunyai tekad yang bulat dan kita yakin akan kemampuan kita. Ilmunya sudah banyak diterangkan oleh Pak Pras. Sekali lagi saya terima kasih pada Pak Pras yang telah bekerja sama dengan SMK Jatirogo. Beliau sudah terjadwal datang ke sekolah Pak Pras untuk memberikan update ilmunya langsung kepada Bapak Ibu Guru, juga langsung kepada anak-anak. Saya juga pernah lihat ini ada Bapak Ibu Guru yang harus datang ke estetika gitu. Iya. Di sana belajar apa itu dia? Di sana belajar beberapa teknik sih, karena memang Ekoprint itu kan ya yang teknik STEAM itu ada beberapa beberapa cara juga, jadinya kemarin sempat di sana untuk belajar teknik baru. Gitu ya. Jadi kalau ada teknik yang baru, kita kirim Bapak Ibu Guru untuk datang ke Pak Pras, akan mempelajari itu. Kemudian jika sudah punya ilmunya, diterapkan di sekolah, dilatihkan kepada anak-anak. Inilah pentingnya sekolah menjalin kerjasama dengan industri. Karena apa? Industri lah yang pertama akan menerapkan teknologi-teknologi itu. Sekolah menyiapkan anak-anak menggunakan teknologi itu. Kalau kita bisa kerjasama yang erat, saling menguntungkan antara industri dengan sekolah, maka sekolah ini cocok sebagai tempat untuk menjadikan anak-anak yang bisa bekerja, bisa berwirausaha. Begitu Pak Pras? Betul. Terima kasih semua ilmunya. Saya sangat appreciate dengan Pak Pras bahwa untuk menjadi orang yang sukses itu punya banyak jalannya masing-masing. Yang penting tekadnya. Saya dengarkan tadi ceritanya mulai dari mendirikan sampai sekarang sukses di bidang Ekoprint, bahwa kita itu sudah diciptakan masing-masing, kan gitu ya, jalannya masing-masing. Oleh karena itu hadiahnya adalah pantun. Jangan lupa lo ya, silakan Pak Nadia.
cakep. Iya. Ya. Hadiahnya untuk Pak Pras. Kalau makan pakai piring. Cakep. Piring pecah menjadi beling. Cakep. Orang sukses punya jalan masing-masing. Kita juga bisa berkah lewat EcoPrint. Terima kasih Pak Pras, terima kasih pada semua kru. Jangan lupa setiap minggu kita akan update informasi. Salam jago, tetap semangat, juara bersama TV Jago.